Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Isi garbus penuhnya. Oke. Ketika aku masih remaja, aku bekerja di restoran cepat saji yang berbasis roti. Aku cepat belajar, bekerja keras, dan baik dengan pelanggan. Aku juga salah satu dari sedikit orang di sana yang tahu cara bekerja di setiap stasiun. Pada titik tertentu, seorang manajer baru dipekerjakan. Kami akan memanggilnya Jen. Jen itu jahat, dan dia kurang memperhatikan aturan keamanan pangan. Misalnya, dia jarang mengganti sarung tangannya. Dan aku tidak ingat pernah melihatnya mencuci tangannya lebih dari 2 detik, dan tentunya tanpa sabun. Dia juga memiliki kebiasaan buruk makan di telepon. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan jenis kafe kasual tempat berbasis roti ini, pelanggan dapat dengan mudah melihat kami saat kalian mengantre. Bahkan jika mereka tidak bisa, kami tidak seharusnya makan di sana. Suatu malam kami tutup, dan dia dalam bentuk yang langka. Aku bertugas menutup stasiun kopi dan bumbu. Ini termasuk mengisi ulang cangkir bumbu atau perkakas, yang diatur ke dalam balok kayu besar dan miring ke arah pelanggan. Aku mengisi semuanya, dan mulai pergi ketika aku mendengar Jen berteriak, "Umlauts, kemarilah." Aku pergi, dan dia menunjuk ke stasiun bumbu. Aku bertanya apa yang terjadi, dan dia berkata, "Kamu tidak bisa pergi sebelum kamu selesai menutup stasiunmu." Tapi aku kan sudah selesai. Garpu praktis kosong. Aku kemudian mencoba menjelaskan kepadanya kalau garpu hanya tampak agak kosong karena kami meletakkan garpu di bawah, dan ujung garpu mengambil lebih banyak ruang di bagian bawah cangkir daripada pegangan di bagian atas cangkir. Kami mengisinya dengan cara ini karena beberapa alasan, seperti mencegah orang ditikam dan atau mencegah orang asing menyentuh ujung bisnis peralatan yang akan digunakan orang lain. Aku juga akan mencoba menunjukkan jika kita memasukkan terlalu banyak, maka orang berikutnya yang akan datang menumpahkan garpu di mana-mana karena kusut, karena tidak ada kata yang lebih baik. Bagaimanapun, manajer memotong aku dan mengatakan kepadaku untuk mengisi garpu sepanjang jalan, dan hanya melakukannya karena dia adalah manajer, dan itulah yang dia suruh aku lakukan. Oke, jika dia berkata begitu. Aku mengisi cangkir garpu sepenuhnya, seperti yang diminta, bahkan memasukkan beberapa tambahan di sana untuk berjaga-jaga. Karena meskipun garpu sekarang akan sangat merepotkan untuk dikeluarkan, aku tidak ingin dia menuduhku tidak melakukan apa yang dia minta. Aku katakan padanya itu sudah selesai. Dia terlalu sibuk mengobrak-abrik lemari es untuk terlalu peduli, tapi bilang aku bisa pergi selama garpu penuh. Aku berjalan keluar, mengucapkan selamat malam kepada orang-orang, dan mengemasi barang-barangku. Saat aku sedang berbicara dengan karyawan lain di belakang, aku melihat Jen dengan beberapa jenis makanan yang dia dapatkan dari antrian. Aku pikir itu adalah 1 sendok salad ayam atau tuna, tapi aku tidak ingat, dan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah apapun, itu membutuhkan garpu. Aku bertahan cukup lama untuk mendengarnya menarik garpu dari cangkir perkakas, yang sebenarnya adalah suara bertonton garpu logam yang jatuh ke lantai. Ini diikuti oleh suara serak dari kemarahan dan frustasi. Malicious compliance-ku selesai. Aku sangat terburu-buru menyelinap keluar dari pintu dan pulang. Cerita kedua. Jika aku tidak bisa minum di sini, teman-temanku juga tidak. Kembali saat usia pertengahan 20-an. Aku biasa menunggu meja di restoran ini di kota asalku. Gajinya bagus dan aku bergaul baik dengan semua orang di sana. Biasanya setelah giliran kerja kami, beberapa pelayan akan duduk di bar dan minum-minum untuk bersantai. Mengapa pergi ke bar lain ketika ada bar di sini? Kami selalu memberi tip dengan baik dan tidak akan pernah ada masalah. Sampai suatu hari ketika pemilik entah dari mana memutuskan karyawan tidak diizinkan untuk minum di bar lagi. Sekarang aku benar-benar mengerti ini adalah aturan normal di bar lain dan pemiliknya memiliki hak. Tetapi aku tidak melihat dari mana asalnya. Aku bertanya kepada manajer apakah kami melakukan kesalahan untuk menjamin perubahan aturan. Dia mengatakan pemilik hanya menjadi brengsek. Manajer mengatakan kepadaku kalau peraturan itu tidak ada maksud apapun, tetapi pemiliknya hanya ingin membuat kehadirannya diketahui. Oke, dia berhak. Namun yang tidak dia hitung adalah Kamis malam dan teman-temanku. Saat itu teman-temanku berada di band punk dan berlatih setiap Kamis malam. Aku akan bekerja setiap Kamis malam, dan mereka akan bertemu denganku di barku dan mengambil minum dengan aku setelah shift. Dan biasanya mereka akan membawa pacar, teman, dan siapapun yang berkeliaran. Teman-temanku cukup banyak membuat bar Kamis malam sesibuk hari Jumat atau Sabtu. Dan ketika aku memberitahu kalian kalau kita bisa minum, kita bisa minum. Dan tentu semua orang akan memberi tip dengan murah hati. Jadi ketika aku memberitahu temanku kalau aku tidak diizinkan untuk minum di bar lagi setelah shiftku, mereka sama kesalnya dengan aku. Temanku Bob berkata, "Tunggu, jadi tidak ada gunanya pergi ke barmu. Dan kita semua pergi ke bar lain setelah kamu selesai, sehingga kamu dapat bergabung dengan kami. Sebaiknya kita pergi ke bar lain, dan kamu bisa bertemu dengan kami setelahnya. Itu adalah solusi yang paling logis. Ada bar lain di seberang."
Jadi datanglah hari Kamis sekitar jam 9 malam. Aku menyelesaikan shift ketika manajerku mendekati aku. Dia melihat ke bar kosong dan bertanya, "Hai kawan, apakah temanmu sedang dalam perjalanan? Mereka biasanya sudah 3 kali minum sekarang." Aku menjawab, "Oh, sebenarnya mereka sudah di bar. Mereka ada di bar di sudut jalan." Manajerku tercengang. "Tunggu, apa? Kenapa mereka tidak minum di sini?" Aku dengan tenang mengatakan kepadanya, "Ya, mereka ingin minum denganku, dan aku tidak diizinkan untuk minum di sini. Sekarang permisi, ada segelas Can Head Hike menungguku di tikungan." Aku berjalan keluar dan bergabung dengan teman-temanku untuk bersenang-senang di malam hari. Sekarang aku harus mengakui kalau aku merasa kasihan pada bartender yang biasanya bekerja pada Kamis malam. Dia tidak memiliki bagian dalam keputusan, dan tipnya menderita karena kepindahan kami. Tapi itu urusan manajemen, bukan aku. Setelah beberapa minggu, pemilik melihat penurunan penjualan pada Kamis malam, dan mengatakan kami diizinkan untuk minum di bar kami lagi. Namun, kerusakan telah terjadi. Kami menemukan bahwa tidak hanya bar di sudut memiliki semua bir yang biasanya kami minum, mereka jauh lebih murah. Kami juga menjalin persahabatan yang baik dengan para bartender. Kami menemukan teman nongkrong baru kami. Tidak ada alasan untuk kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.